kelemahannya ini sama kayak Nissan March, yaitu biaya servis rutinnya itu juga untuk Daihatsu Sirion ini pajaknya cuman, nah jadi ini konsumsi bensinnya itu sekitar nggak rewel juga. Nah cuma kelemahan itu untuk kita pakai, dan juga ya kelebihannya dia. Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Masih dalam tema ngebahas tentang owning experience. Kemarin kita udah ngebahas tentang yang pertama mobil Fortuner udah, Mobilio udah, Vios udah, dan tadi pagi kita udah ngebahas owning experience tentang mobil Nissan March, dan sekarang giliran owning experience Daihatsu Sirion. Nah kalau kita sempat ada waktunya kita bakal bahas juga tentang owning experience tentang BMW seri 7 ya. Oke, ini pengalaman saya pakai Sirion. Kalau misalkan yang pengen teman-teman nonton yang review mobilnya itu udah kita bikinin videonya, untuk linknya ada di atas ini. Nah teman-teman kalau pengen lihat mobilnya ini bener-bener kita belum apa-apain, masih asli bawaan dari pabrikannya. Ya ini kita serinya yang kayak gini ya, udah ada fog lampnya. Selama kayak saya pakai Viren ini nggak ada masalah apa-apa, nggak rewel juga. Pokoknya bener-bener nggak rewel ambil ini Sirion ini, aman juga, dan juga nggak banyak minta apa-apa macam-macamnya. Cuman ada beberapa perbaikan sedikit sih. Kita lihat kesini yuk teman-teman biar tahu juga apa aja sih yang udah saya ganti selama pakai mobil ini. Depan sih masih sama ya, nggak ada yang diganti-ganti. Untuk bagian ban ini kita udah berapa kali ganti karena wajar, ini pemakaiannya udah banget bener-bener capek, udah 2.000 km ya untuk Sirion ini. Ini bannya udah kayak gini ya tampilannya. Nah, untuk sampingnya sama, ini sih masih oke lah, cuman ada sedikit-sedikit cacat-cacat yang nggak terlalu berat ya. Nah langsung aja kita cerita sama teman-teman gimana sih kalau Sirion ini bagasinya, apakah bisa bawa barang banyak atau sedikit. Ini kita lihat ya. Nah, bagasi benar-benar berperan penting ya buat teman-teman yang sering bepergian, karena kalau misalkan bagasi mobil kecil itu benar-benar bisa jadi kendala buat teman-teman yang mau bawa barang-barang banyak ya. Nah, untuk Sirion bagasinya segede gini ya lumayan lah ya. Untuk ukuran mobil kecil kayak gini ya bisa naruh barang beberapa, meskipun nggak terlalu besar tapi yang lumayan. Dia sama kayak Nissan March ya, ada 2 truk. Nah, pengalaman saya lagi kalau pakai mobil ini itu kita bisa bawa koper 2 biji, store juga bisa bawa, tapi yang nggak terlalu banyak. Kalau store paling cuma bisa bawa 1 biji karena dia kan nggak terlalu besar ya bagasinya. Nah ini bisa dipisah 2 trap. Ini kalau misalkan kita mau naruh barang-barang yang nggak terlalu berat bisa taruh di atas ini. Berbeda dengan yang Nissan March, dia ini trapnya nggak ribet ya, nggak kayak yang tadi Nissan March. Dia kan kalau untuk menyebut pasangnya agak ribet. Nah kalau ini simpel banget, tinggal gini doang. Nah gini, jadi bisa langsung kalau mau bawa barang lebih banyak bisa tinggal gini. Kalau misalkan dia mau dipecah 2 bisa gampang juga tinggal ke bawahin. Cuma kelemahannya apa? Kalau kita mau giniin ini pandangan yang kalau belakang saya lagi nyetir nih ya, kalau kita mau bawa barang banyak agak terhalangi ini spion belakangnya, jadi agak berbahaya lah buat teman-teman yang belum terlalu mahir untuk nyetir. Nah udah paling gitu aja pengalaman berkendaranya kalau di bagasi ya. Di sini juga dia untuk penyimpanannya kecil ya. Biasanya kan kalau mobil-mobil itu yang saya punya suka ada toolkitnya. Kalau di Nissan, di Daihatsu Sirion ini dia nggak ada toolkitnya. Paling cuma ada sedikit aja penyimpanan segini. Yang nggak terlalu bisa berarti sih ya. Kalau buat naruh barang-barang toolkit agak kurang. Ya udah saya langsung lihat ke bagian depannya gimana feelnya kalau pada saat kita di jok depan. Oke, sekarang kita di bagian jok depan. Oke, sekarang kita langsung ceritain gimana feelnya kalau kita ada di sini. Untuk pertama yang kita rasain ya sama ya kayak Nissan March, karena dia mobilnya sekelas juga setipe. Dia ini agak sempit, cuman menurut saya lebih nyaman dibandingin Nissan March. Untuk saya duduknya awal lebih enak ya, cuman ya kelemahannya ini sama kayak Nissan March, dia itu agak capek kalau kita duduk di depan karena nggak tertompang dengan sempurna kaki kita ya. Ada sedikit relax, ini ada ruang, dan juga di sini nggak ada armrest juga, agak pegel. Sama juga untuk bagian setirnya ini lebih nyaman dibandingin Nissan March karena dia di bawah. Kalau tadi kan lebih tinggi ya. Dan dia juga bisa di tilt ya. Nah ini bisa di tilt ya setirnya, cuma dia nggak bisa teleskopik. Nah untuk bagian si ininya, headnya dia udah adjustable, udah bisa ngikutin kepala kita. Ya lebih udah nyaman lah, lumayan cukup oke. Nanti kita bakal bahasnya gimana biaya perawatannya dan juga berapa pajaknya sih, kita bakal paparin semua teman-teman, dan juga berapa konsumsi BBM-nya. Jadi buat teman-teman yang mau beli mobil ini bakal bener-bener yakin dan juga nggak akan ketakutan untuk biaya perawatan dan sebagainya. Makanya terus ikutin. Nah untuk head unitnya ini dia kelebihannya, dia udah ada MP3-nya nih teman-teman, tinggal bawa USB. Ini bisa nikmatin lagu-lagu, bisa nikmatin ceramah-ceramah. Cuman kelemahannya dia ini belum ada videonya. Overall dia ada kayak namanya kita udah ada MP3 dan ada Bluetooth juga, udah enak ya. Jadi tinggal disambungin ke HP, itu bisa nyetel apa aja yang kita pengenin, meskipun dia cuman audio aja. Nah untuk AC dia seperti ini tampilannya, masih belum digital sih, masih analog, dan dia belum ada auto climate controllernya. Masih bisa untuk keluar masuk udara dari yang luar, jadi kita bisa untuk kalau mau cari udara segar kita masih bisa di sini. Dan untuk transmisinya untuk Sirion dia agak unik ya di sini. Ini sama kayak mobil Toyota Calya ada di sini. Biasanya kan di bawah tuh kalau mobil-mobil yang Jepang. Dan untuk
laci-lacinya cuma ada satu ya lacinya. Nah, ini agak kekurangannya. Cuman dia meskipun satu tapi dia agak besar itu. Dia ada kelebihannya besar. Dan untuk cup holdernya dia ada di sini, cuma kecil. Jadi kalau saya selama ini pergi-pergi itu, kalau bawa minuman, kalau cupnya yang besar tuh nggak bisa. Ini paling buat cup kecil ya bisa yang terus ini. Nah tapi di sini ada yang bisa untuk besarnya. Nah di sini juga ada tambahan untuk menyimpan barang-barang juga. Buat teman-teman yang senang ngaca, di sini ada, dia ada cerminnya. Kanan kiri ada, cuman dia nggak ada kaca lampunya. Lampunya cuma ada di sini. Nah lumayan terang lah. Nah selama saya pakai mobil Daihatsu Sirion ini, alhamdulillah ya belum ada perbaikan masalah-masalah yang rewel atau apa. Kemarin cuman ganti aki aja sekali. Itu karena memang udah cukup lama juga akinya. Itu pun murah akinya, karena dia pakainya aki yang kecil ya, cuma 35 ampere. Kita beli itu awal ditawarin 7.000, tapi tawar dikasih cuma harga 470.000. Makanya kalau teman-teman kalau mau beli barang-barang itu cobain nawar aja supaya bisa dapat dikasih murah. Biaya service rutinnya itu juga untuk Daihatsu Sirion nggak terlalu mahal ya. Itu paling sekitar 1 jutaan. Karena kan mobil aja kelas yang biasa ya. Jadi nggak terlalu berat. Nah ini kita bakal buka teman-teman, berapa sih biaya pajak dari Daihatsu Sirion. Nah ini kita buka ya. Nah pajaknya juga ini ringan banget ya. Ini pajaknya cuman 1,9 juta. Dia lebih murah daripada Nissan March ya, karena dia tahunnya lebih tua. Kalau yang tadi saya review itu kan Nissan March, dia tahun 2016, sedangkan kalau dia tahun 2013, jadi wajar kalau lebih murah. Nah untuk konsumsi bensin, teman-teman yang kaget ya kalau pakai Daihatsu Sirion ini sering kali kalau saya pakai Daihatsu Sirion ini dia sering panik ya. Karena apa? Karena bensinnya udah kali pedip kayak mati. Saya udah panik, takutnya habis bensin. Tapi begitu saya pakai lama, kenapa nggak habis ya bensinnya? Ternyata emang dia irit banget ya. Jadi begitu dia kena pedip itu lama untuk jangkauan habisnya itu. Jadi ini konsumsi bensinnya itu sekitar 120-an ya, 121. Udah kita bikinin juga videonya tentang yang kiritan untuk Daihatsu Sirion ini di video kita yang satu ini. Makanya kalau mau nonton linknya di atas sini ya. Jadi kelebihan dia itu irit banget ya, dan juga nggak rewel juga. Nah cuma kelemahan itu untuk kita pakai sehari-hari sih, untuk keluarga besar atau untuk yang sering pergi jauh atau badannya besar sebesar saya, itu kurang bisa nyaman karena agak kecil, agak pegal. Cuman ya overall oke lah, gak masalah, lebih better dibandingin Nissan March. Jadi kita serang lihat ke belakang yuk. Oke, sekarang kita di bagian belakang. Nah, kita mau cerita juga sama teman-teman gimana sih feel-nya atau pengalaman kita di belakang ini. Nah, ini kenapa saya dari tadi bilang terus dibandingin dengan Nissan March, karena pertama emang dia sekelas ya, selevel juga mobil yang sekelas kecil ini, dan juga yang kedua juga kita punya unitnya sama-sama. Nah, makanya kita bandingin sama juga. Nah, ini kalau untuk dibandingin dengan Nissan March untuk level mobil yang sama, ini jauh lebih nyaman. Dia lebih lega juga kerasanya. Untuk kepala juga nggak sakit juga, dia pas di sini dudukannya kalau kita duduk nyender ya. Jadi nggak ada yang keganggu di sini di kepalanya, dan kita juga bisa rebahan lebih nyaman dibandingin tadi ya yang Nissan March. Dan juga di kelebihannya di sini udah ada pocket ya, jadi untuk penyimpanan dia bisa lebih banyak juga. Dan di sini dia ada untuk gantungan baju atau gantungan apapun barang-barang. Tapi dia sama kayak Nissan March, gak ada cup holdernya, kanan kiri nggak ada. Nah di sini juga kita udah ada handgripnya juga, jadi kita bisa nyaman kalau mau tiduran atau mau ada driver yang ngebut-ngebutan ya bisa pegang ke sini. Sebelah sini ada juga. Overall udah oke ya. Dan tadi windownya juga untuk yang bagian driver dia udah auto ya, tapi kalau untuk atasnya dia belum auto, jadi cuma ke bagian bawahnya doang. Untuk spionnya juga dia udah otomatis, namun belum detectable. Wajar ya kalau misalkan belum, karena kan kelasnya mobil yang biasa ya. Untuk luasnya, untuk mobil kelas kecil ini menurut saya ini lumayan cukup luas, karena dia kelasnya kecil ya. Tapi ya tetap kalau buat keluarga besar sih nggak akan mungkin bisa nyangkut banyak orang karena kan emang kelasnya mobil kecil. Nah cuman overall ini lumayan cukup luas ya, pas lah buat teman-teman yang masih keluarga muda, masih keluarga kecil, masih punya satu orang, 2 orang, masih cukup nyaman. Oke, paling gitu aja. Sekarang kita langsung coba yuk gimana kalau kita ada kendaraan mobilnya. Oke guys, sekarang kita langsung nyalain mobilnya, kita dengerin bunyi mesinnya, dan juga kita dengerin kekedapan suaranya apakah kedap nggak atau kedengeran dari luar. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini adalah salah satu mobil koleksi kita dari untuk mobil yang paling tercapai ya. Kenapa? Karena dia udah 200.000 km nih, lihat sini pemakaiannya bener-bener panjang banget, ada bener-bener capek, tapi ya meskipun dia capek ya dia masih bisa produktif lah, masih bisa dipakai ya. Nyalain ya. Nah untuk mesin teman-teman bisa bandingin ya sama tadi Nissan March, dia lebih halus kan, meskipun dia lebih capek. Tadi Nissan March cuma 50.000 km dan lebih baru tahun 2016, tapi dia lebih halus, lebih soft bunyinya. Ini kita nyalain ya AC-nya. Nah tapi AC juga masih oke juga, masih dingin juga. Tapi kita untuk AC nggak akan nyalain ya, karena kalau lagi rekaman itu suka kurang bagus, ada bunyi suara angin. Kita matikan lagi. Oke, sekarang kita langsung coba, kita pakai dulu safety beltnya. Jadi inilah
kelemahannya itu aja, kita kalau nyetir agak capek karena di sini nggak ada armrestnya, karena ini kan kosong nih. Biasanya kan ada untuk transmisi, ada cool box atau ada konsol box ya, di sini nggak ada. Untuk setirnya juga benar-benar ringan juga untuk di aksesoris ini, ya nyaman lah, cukup buat teman-teman yang mau nge-grab, mau nge-gokar, pas banget. Ini juga saya nyetirnya pakai satu tangan kan, nggak berat, nyaman juga. Dan untuk kedapan suaranya sih ya lumayan nggak terlalu bising banget, cuman tetap dia kalau misalkan ada hujan ya tetap kedengeran keras juga. Ya ini standar untuk mobil yang produksi Jepang kayak gini. Buat teman-teman yang pengen tahu apakah di sini bunyi nggak sih kalau kita lepas safety beltnya, kita lepas ya. Nah ini dia masih belum bunyi, belum ada sensor. Oke, paling kayaknya cukup segitu aja ya untuk owning experience mobil Sirion. Jadi buat teman-teman simpulannya, buat keluarga muda yang masih mau coba belajar mobil, ya oke lah bisa beli mobil ini ya, tapi jangan beli yang baru lah, belinya yang bekas aja nggak apa-apa, karena kalau beli yang baru itu takutnya harganya bakal ngedrop. Ini juga kita kan beli mobilnya udah murah banget kan, lagi dulu kita udah bikin videonya cuma 50 juta doang. Jadi pokoknya kalau teman-teman beli yang baru ntar ngedrop, ntar malah jadi kecewa lagi, bisa nangis ya. Tapi tetap kalau misalkan teman-teman beli bekas harus benar-benar dicek kondisinya apakah benar-benar bagus, nggak terawat nggak. Kalau misalkan dia udah bermasalah banyak penyakitnya, jangan diterusin, cari sabar aja kalau membelinya. Jadi jangan terburu-buru, nanti insya Allah teman-teman masih bakal dapat juga mobil yang bagus ya, paling gitu. Dan juga ya kelebihannya dia irit, dan juga untuk biaya kayak tadi kan kita ganti aki tuh murah ya, cuman pos 1000. Kalau mobil lain mungkin nggak bisa segitu karena kan ampernya yang besar, kalau dia kan kecil tuh, jadi makanya dia murah. Terus juga untuk biaya perawatannya nggak terlalu mahal juga. Cuman kelemahannya ya teman-teman ya pasti dong, karena mobil kecil nggak bisa bawa orang banyak, dan juga dia juga kurang begitu untuk perjalanan jauh dia kurang bisa nyaman juga, karena ya nggak dilengkapi dengan sarana fasilitas yang mewah ya. Paling segitu aja, tapi untuk harga dibandingkan dengan fasilitas ya sebanding lah, ada harga ada rupa. Oke, paling segitu aja teman-teman, sampai ketemu lagi di channel Indra berikutnya. Terus pantengin karena kita berikutnya bakal review mobil BMW Series 7 yang benar-benar diminatin oleh banyak orang. Oke, stay tune at my channel, see you.